Halo Mituna, aku Penny Jomai kelas 11 IPS telah menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu dulu letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, juga Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kita beralih ke kondisi fisik negara Indonesia. Yang pertama, iklim. Indonesia beriklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Yang kedua, topografi. Indonesia memiliki dataran rendah dengan relief daratan ketinggian kurang dari 200 mdpl, dataran tinggi antara 200 sampai 1000 mdpl, gunung dan pegunungan yang terbentuk dari terjadinya proses vulkanik dan tektonisme, pantai yang memiliki dua zona yakni zona daerah pantai dan zona zeritis. Yang ketiga, tanah. Terdapat pula 14 jenis tanah yang ada di Indonesia. Lalu kita beralih ke keunikan negara Indonesia. Keunikan tersebut diantaranya yang pertama, Indonesia memiliki budaya dan suku yang beragam dengan 300 suku dan 700 bahasa. Kedua, memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Yang ketiga, memiliki tarian tradisional yang beragam di setiap daerah di Indonesia. Yang keempat, makanan khasnya yang beragam dengan cita rasa yang kaya dan bervariasi. Yang kelima, lanjut ke persebaran flora dan fauna di Indonesia, yang dimana persebaran ini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona Asiatis di bagian barat, zona peralihan di bagian tengah, dan zona Australis di bagian timur. Yang pertama kita akan membahas zona Asiatis yang tepatnya di bagian barat, yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Seperti namanya, zona Asiatis ini memiliki flora dan fauna yang memiliki kesamaan dengan yang ada di benua Asia. Di zona ini terdapat flora yang tersebar seperti karet, kapur barus, kemenyan, dan kemudian untuk fauna yang tersebar di zona Asiatis beberapa diantaranya ialah badak, harimau, gajah, dan kera. Kemudian ke zona peralihan, tepatnya di bagian tengah, yang mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Halmahera. Pada zona ini, flora dan faunanya berbeda atau tidak memiliki kesamaan dengan zona Asiatis dan zona Australis. Flora yang tersebar di zona ini ialah cengkeh, pala, lontar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fauna yang tersebar di zona ini diantaranya terdapat komodo, anoa, burung maleo, dan sebagainya. Kemudian ada zona Australis di bagian timur yang mencakup wilayah Papua dan Maluku dengan flora dan fauna yang memiliki kesamaan dengan benua Australia, sehingga zona ini disebut sebagai zona Australis. Terdapat flora yang tersebar di zona ini seperti pohon sagu, pohon nipah, hutan bakau, hingga mangrove. Selain itu, kuskus, cendrawasih, kakatua, rusa, kanguru, kasuari, dan sebagainya. Nah, jika saya tinggal di Indonesia, hal yang saya lakukan untuk menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan keberagaman flora dan faunanya ialah selain menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan pencemar lingkungan, saya tidak akan merusak atau memetik tanaman jika tidak diperlukan. Kemudian membuat taman di lahan khusus untuk merawat tanaman, tidak melakukan penebangan dan tidak berburu hewan secara liar, dan menjaga kelestarian habitat tumbuhan dan hewan tersebut. Kemudian, untuk memperkenalkan flora dan faunanya, perlu adanya pendidikan dan kampanye kesadaran berupa seminar, lokakarya, atau pameran tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Tidak hanya itu, media sosial juga dapat digunakan untuk membagikan konten menarik tentang flora dan fauna endemik di Indonesia. Selebihnya juga dapat melalui pariwisata berbasis alam, hingga kompetisi dan ajang kreativitas seperti mengadakan lomba fotografi alam atau lomba menulis cerita tentang keindahan alam Indonesia. Kure semanga puang umpasake komi.